Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Tarane. Saya berasal dari kelas fase F111. Yang sekarang saya akan menjelaskan materi bab 8 tentang adab menggunakan media sosial. Nah, teman-teman, jadi dalam bermedia sosial kita juga memerlukan adab. Nah, apa sih pentingnya adab menggunakan media sosial? Sebelumnya, media sosial ini sangat penting bagi kehidupan manusia di zaman sekarang. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita pasti banyak menggunakan media sosial karena memang di zaman yang sekarang ini yang teknologinya sudah bagus, pastinya media sosial ini memudahkan kita untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan teman ataupun keluarga. Nah, media sosial ini juga mempunyai dampak positif dan negatif. Apa aja sih? Di antara manfaatnya adalah memudahkan dalam berkomunikasi. Jadi, media sosial ini menjadi media untuk melakukan komunikasi, misalkan sesama teman atau keluarga. Selanjutnya, ada manfaatnya adalah bersilaturahmi. Terus juga ada kemudahan mendapatkan informasi. Yang sekarang media sosial ini juga bisa kita gunakan sebagai untuk melihat informasi terbaru atau terkini. Selanjutnya, media sosial ini juga bermanfaat untuk media belajar dan berbisnis. Nah, di sisi lain, media sosial ini juga memiliki dampak negatif bagi penggunanya, seperti hoaks. Apalagi sekarang, di zaman yang sekarang ini sudah banyak sekali hoaks yang beredar di media sosial seperti di TikTok ataupun di Instagram. Jadi ada baiknya sebelum kita menyebarkan berita ataupun informasi, kita cek dulu kebenarannya. Selanjutnya ada ujaran kebencian juga. Ujaran kebencian ini sudah banyak juga kita temukan di media sosial, tentunya seperti di TikTok ataupun di Instagram. Saat kita melihat konten-konten di TikTok ataupun di Instagram, saat kita buka komentarnya itu kita pasti menemukan beberapa komentar yang tidak enak untuk dibaca. Selanjutnya juga ada perkelahian. Apalagi di zaman sekarang itu biasanya kalau di TikTok itu pasti sindir-sindiran. Nah, itu bisa memicu perkelahian. Selanjutnya ada pornografi. Pornografi ini juga sudah menyebar di media sosial, dan ini pasti berdampak negatif untuk anak di bawah umur yang sudah mempunyai media sosial. Selanjutnya ada radikalisme dan terorisme. Nah, jadi ada contoh nyata juga di sini. Contoh nyatanya adalah hasil pantauan tim AIS Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika per tanggal 5 Mei 2020, ada sekitar 1.401 konten hoaks dan disinformasi tentang COVID-19 yang beredar di masyarakat. Nah, ini fatal sekali ya teman-teman. Ini banyak banget, 1.401 konten hoaks. Selanjutnya adalah dari penjelasan di atas tadi, dalam bermedia sosial kita juga memerlukan adab. Adab ini berguna untuk menghindari dari dampak negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Harapannya, adab dalam bermedia sosial ini semua pengguna aman dan nyaman serta lebih bermanfaat. Selanjutnya ada pengertian adab menggunakan media sosial. Nah, secara bahasa, adab itu artinya adat istiadat. Nah, apa sih maksudnya? Ia menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan media sosial, yakni media berbasis internet,
yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya. Mempresentasikan dirinya dengan halayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Lebih lanjut, ini menyatakan bahwa media sosial merupakan konten online yang dibuat dengan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur. Jadi media sosial ini sudah sangat mudah diakses ya teman-teman. Selanjutnya, kemajuan teknologi sekarang ini berdampak pada cara komunikasi seseorang, berbagi cerita, mencari informasi, gaya belajar, dan konten. Jenis media sosial yang saat ini banyak digunakan adalah Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, Kaskus, dan juga TikTok. Dari penjelasan tersebut, maksud adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya ada dasar nakli. Jadi, di antara dalil nakli tentang menggunakan media sosial terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat yang sudah saya letakkan di sini, ayatnya bisa dibaca, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa ketika menerima informasi ada baiknya kita cek dulu kebenaran dari informasinya. Kita bisa mengecek kebenaran informasi ini dari sumber-sumber yang terpercaya seperti di Google ataupun di sumber lainnya. Nah, apabila kalian mendapatkan informasi yang sudah dicek kebenarannya, nah kalian boleh menyebarkan itu kepada teman atau keluarga. Jangan yang kalian sebarkan itu hoax gitu. Karena jangan sampai kita mencelakakan suatu kaum karena kebodohannya yang akhirnya kalian akan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW memberikan arahan dalam bermedia sosial yang artinya dari Abu Al-Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin Al-Ash keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, dari hadis yang baru saja saya sebutkan, dikaitkan dengan adab dalam menggunakan media sosial, agar seorang Muslim dalam berinteraksi dengan orang lain merasakan aman dari gangguan dalam bentuk lisan maupun update status atau komentar yang menyinggung dalam media sosial. Begitu. Jadi itulah tadi dasar naklinya, ada dari Quran Surah Al-Hujurat dan juga ada dari hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada adab menggunakan media sosial. Nah, saya akan menjelaskan adab-adab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, pastinya sebelum melakukan semua hal ada baiknya kita tuh memiliki niat. Untuk niat ini menjadi sebuah pondasi ketika kita ingin melakukan sesuatu, terutama dalam topik materi yang saya bahas saat ini, yaitu adab menggunakan media sosial. Kita harus memiliki niat yang baik, ini yang paling utama. Dalam agama Islam ya, kedudukan niat sangatlah penting. Tidak hanya karena merupakan rukun dari suatu ibadah, tetapi niat akan membimbing kesadaran dan sikap seorang muslim dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
Bahkan dengan nilai suatu perbuatan akan ditentukan sesuai dengan niatnya. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan ditentukan dengan niatnya. Sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Siapa yang hijrah dengan niat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrah dengan niat memperoleh dunia atau menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, jadi dalam melakukan sesuatu itu ada baiknya kita memiliki niat karena Allah, jangan karena dunia. Begitu. Imam Al-Nawawi menjelaskan maksud hadis di atas adalah amal perbuatan dinilai sesuai dengan niatnya. Dalam hadis tersebut dicontohkan bahwa seseorang yang hijrah dengan niat karena Allah dan Rasulullah, pahala dari hijrah itu akan didapatkannya kelak di akhirat. Apabila ada yang berniat hijrah untuk mendapatkan harta atau perempuan, yaitu untuk keinginan atau pokoknya kayak keinginan untuk di dunia, bukan untuk akhirat, maka ia akan memperoleh balasan duniawi sesuai dengan apa yang ia niatkan. Karenanya dalam bermedia sosial diniatkan lillahi ta'ala atau karena Allah. Begitu. Jadi semua hal itu berdasar dengan apa yang sudah kita niatkan. Seperti itu. Selanjutnya, penjelasan di atas tadi, penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, menunjukkan pentingnya sebuah niat. Gitu. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim, Imam Al-Zarnuji menyebutkan banyak perbuatan yang secara lahiriah adalah amal duniawi. Tetapi karena baiknya niat akan menjadi amal akhirat atau bernilai ibadah jika diniati dengan niat yang baik. Sebaliknya amal akhirat ibadah jika niatnya tidak baik akan menjadi amal dunia atau tidak dinilai sebagai ibadah yang berpahala. Dari hadis dan penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi, dihubungkan dengan menggunakan media sosial pun perlu diniati dengan baik agar mempunyai nilai ibadah dan mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi dalam bermedia sosial kita harus memiliki niat yang baik, karena kalau misalkan kita memposting sesuatu dengan niat yang baik, itu sudah pasti nanti hasilnya baik atau menjadi pahala. Jika kita memposting sesuatu hal dengan niat yang buruk, maka itu juga akan berbalik ke kita. Selanjutnya adalah memilih teman yang baik. Kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang niat yang baik, selanjutnya adalah memilih teman yang baik. Nih, dalam bermedia sosial, tentu kalian akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai negara. Pilihlah teman di media sosial yang baik untuk menambah silaturahim, saling berbagi informasi yang baik, dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. Apabila ada teman di media sosial mengajak ke hal yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial, maka kalian harus berani untuk mengatakan tidak. Banyak kasus dalam pertemanan di media sosial ini terjerumus ke perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi juga sekarang dalam bermedia sosial tentunya kita bermain entah itu Twitter, Instagram, atau TikTok. Hendaknya kalau kita menemukan teman, carilah teman yang baik. Jangan yang membawa kita untuk terjerumus ke hal yang buruk seperti itu. Nah, di sini juga terkait memilih teman, Nabi Muhammad SAW telah memberikan gambaran perbedaan antara teman yang baik dan yang tidak baik. Nah, yang artinya dari Abi Musa radhiyallahu anhu,
Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk adalah seperti penjual minyak misik yang wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak misik terkadang ia menawarkan minyaknya dan terkadang ia akan menjualnya kepadamu dan terkadang kamu yang akan mendapatkan aroma wanginya. Adapun pandai besi ada kalanya ia akan membakar pakaianmu dan ada kalanya kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi itu tadi hadis dari memilih teman yang baik. Itu ada dari hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya adalah meneliti fakta atau kebenaran dari informasi yang kita terima. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada baiknya kita meneliti fakta dan kebenaran informasi dari yang kita dapat untuk menghindari penyebaran hoaks. Nah, dalam berinteraksi di media sosial, kita tuh pasti pernah menerima informasi dari teman, keluarga, atau sahabat, baik berupa teks atau tulisan, foto ataupun video. Terkadang setelah menerima informasi tersebut, kita ingin mengirim kembali, kita ingin nge-share kembali ke story misalnya atau ke orang lain. Sebelum mengirim, ada baiknya kita teliti dulu informasinya, benar atau tidak sih, karena tidak mungkin juga kita menyebarkan hoaks ya. Meneliti kebenaran berita yang didapat dari media sosial merupakan hal yang paling utama. Saring sebelum sharing ke media sosial. Kebenaran ini akan menjadikan apa yang kalian sampaikan di media sosial bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia dan di akhirat. Jadi begitu. Sekarang kita harus lebih berhati-hati dalam bermedia sosial juga untuk menghindari penyebaran hoaks. Selanjutnya adalah menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Berita bohong atau hoaks biasa dimulai dari mengedit, merekayasa, dan memanipulasi informasi yang ada di dalam sebuah berita. Padahal hal ini dilarang dalam Islam. Maka sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya tidak merekayasa dan memanipulasi informasi. Apalagi zaman sekarang sudah ada teknologi AI yang bisa mengedit wajah dan suara orang. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Selanjutnya adalah mengajak kepada kebaikan. Nah, jadi ada hadisnya dari hadis riwayat Muslim yang artinya dari Abi Mas'ud Al-Ansari, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang menjalankan kebaikan tersebut. Nah, jadi kalau kita misalkan sharing tentang hal agama ataupun hal-hal yang baik, jika itu dilakukan dengan orang yang melihat postingan kita, maka kita juga akan mendapatkan pahala jariahnya. Selanjutnya, melalui hadis yang baru saja saya sebutkan ini, Nabi menjelaskan keutamaan orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, yaitu akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sebab amal yang dia lakukan dalam bentuk menunjukkan kebaikan ya. Oleh karena itu, dalam bermedia sosial, seorang muslim harus berperan aktif mengajak kepada kebaikan. Misalnya dengan memposting kegiatan-kegiatan positif agar bisa ditiru dengan orang yang melihat postingan kita. Meluruskan informasi bohong atau hoaks yang sudah menyebar dan membuat konten positif. Selanjutnya ada menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Ini kita sering temukan di TikTok ataupun Instagram dalam kolom komentar ya. Di situ biasanya beragam komentar, ada yang komentar baik-baik, ada juga yang berupa ujaran kebencian. Nah, sebaiknya kita jika ingin berkomentar, berkomentarlah yang baik. Jika tidak ingin berkomentar, sebaiknya tidak usah. Daripada kita mengujarkan kebencian dalam kolom komentar itu, ada baiknya kita tidak usah
komen sama sekali. Nah, dalam menggunakan media sosial ini, seringkali kalian menyampaikan informasi, sampaikan informasi di media sosial kalian dengan cara yang baik. Begitu juga saat memberikan komentar teman kalian, sampaikan dengan cara yang baik pula dan bahasa yang baik. Nah, selanjutnya ada dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Nah, dalam menggunakan media sosial dengan bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau mencaci maki atau menghina orang lain dapat menumbuhkan kebencian yang bisa mengakibatkan pertikaian dengan orang lain. Dengan kata lain, segala bentuk perbuatan buruk harus dihindari dalam berinteraksi baik di dunia nyata maupun di media sosial. Tidak harus di media sosial juga, tapi juga dalam dunia nyata juga kita harus menjaga lisan agar tidak menyinggung, menyakiti, dan menghina orang lain. Nah, seperti menghasut, ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, dan acuh tak acuh. Begitu. Selanjutnya ada bersikap bijak. Nih, Muslim yang baik tentu mereka yang bijak dalam menggunakan media sosial. Gimana sih bijak dalam menggunakan media sosial itu? Caranya adalah dengan mengedepankan logika dan perasaan ketika berbagi nasihat yang baik ataupun status di media sosial. Bijak dalam bermedia sosial ini berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalin pertemanan di media sosial itu memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki karakter, pengetahuan, wawasan, serta pola pikir yang berbeda-beda. Mereka memiliki pengetahuan, wawasan, serta pola pikir yang berbeda-beda, sehingga ketika kita mengirim informasi ke media sosial harus lebih berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung ataupun merasa tersakiti. Tidak hanya itu, termasuk bersikap bijak dalam menggunakan media sosial adalah kalian dapat menjauhkan diri dari segala hal yang tidak bermanfaat. Nah, selanjutnya adalah dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Apa yang ada di media sosial itu tidak seluruhnya baik dan juga tidak seluruhnya buruk. Dengan kata lain, ada hal yang buruk dan juga ada hal yang baik. Itu tergantung kita ingin melihat dari sisi baiknya atau melihat dari sisi buruknya. Pada penjelasan sebelumnya, kita sebagai seorang muslim sudah diajarkan untuk bisa meninggalkan hal-hal buruk yang tidak memberikan manfaat. Selain itu, karena media sosial juga mengandung banyak kebaikan dan hal-hal positif bagi umat muslim, maka kalian harus selalu bisa mengambil manfaat dan kebaikan dari media sosial. Begitu. Jadi kita juga harus mencari hikmah atau kebaikan di media sosial. Seperti kalau beranda atau FYP itu kan bisa kita atur ya. Kalau misalkan kita banyak like pada konten yang bermanfaat, maka FYP kita atau beranda kita akan penuh dengan postingan yang mengacu kepada hal-hal kebaikan. Sebaliknya, jika kita menyukai postingan yang tidak baik, maka postingan yang tidak baik itu juga yang akan selalu muncul di FYP atau di beranda kita. Nah, selanjutnya ada penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita terapkan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen. Gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota dalam media sosial. Jaga ketikan kita ya. Selanjutnya ada menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka atau suuzon atau menuduh orang lain.
mencari kesalahan orang lain atau yang biasa disebut dengan tajassus, dan juga menggunjing orang lain, ghibah. Ini paling banyak dilakukan oleh umat muslim saat ini. Begitu. Selanjutnya ada gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Hindarkan isi status atau komentar yang menyinggung sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain itu juga jangan ada muatan radikalisme, intoleransi, kekerasan, dan terorisme. Dan juga kita harus menghindari yang namanya rasis. Selanjutnya ada juga apabila dalam berinteraksi di media sosial ada perbedaan pendapat. Anggota grup itu harus saling menghormati dan saling mengerti satu sama lain. Utamakan persatuan, jangan sampai perbedaan pendapat di grup berdampak pada hubungan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, tidak memproduksi atau menyebarkan berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian atau hate speech dalam media sosial. Nah, itulah tadi hal-hal yang bisa kita terapkan dalam bermedia sosial agar lebih nyaman. Dan yang terakhir ada hikmah adab bermedia sosial. Nah, dalam adab bermedia sosial juga ada hikmahnya, yaitu yang pertama terhindar dari berita hoax, yang kedua mendapatkan kepercayaan dari orang lain, yang ketiga orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial kita, yang keempat terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, dan yang terakhir terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi adab menggunakan media sosial ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tentang materi ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita lebih bisa menjaga adab dalam bermedia sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.